Hal yang paling bikin kita tidak semangat adalah penghakiman dari orang lain. Bener dong? Termasuk salah satunya, kenapa sih kok kita dianggap pendiam atau dianggap tidak sama seperti orang-orang di sekitar kita ya? Salah nggak sih? Dan paling penting, gimana solusinya? Ini kita bahas, izinkan saya mengobati kamu sebagai seorang sahabat kamu ya. Kita lanjut. Teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Betul, kita seringkali lupa teman-teman. Lupa apa? Bahwa salah satu hal yang paling membuat kita semangat itu apa sih? Betul, penilaian dari orang lain yang membuat kita merasa dihargai. Bener nggak? Nah sekarang, izinkan saya tanpa banyak basa-basi ya, langsung memberikan kamu sebagai sahabat saya ini sebuah petunjuk dan penjelasan yang paling masuk akal, yang maaf banget nih, bahkan belum pernah kamu dengarkan di mana-mana loh. Karena penjelasan ini adalah hal yang saya sendiri mengalami. Betul, saya adalah saudara kamu, teman baik kamu. Yuk, izinkan saya, orang yang pernah mengalami hal yang kamu alami sekarang, bercerita. Bagaimana sih solusinya kalau kita dianggap tidak sama, dianggap berbeda, bahkan pendiam? Itu harus ngapain dan bagaimana, Mas? Kita bahas pelan-pelan tapi daging. Gini caranya. Teman-teman, pertama-tama maaf ya, saya harus ngasih tahu dulu penyebab-penyebab penting yang membuat kamu tuh jadi seperti ini. Saya ulangi perkataan saya. Saya harus ngasih tahu dulu kenapa nih diri kamu jadi seperti ini sekarang. Saya mau nanya dong sama kamu. Bener, kalau seandainya saya bertanya di depan wajah kamu, diri kamu tahu nggak sih kenapa sekarang jadi kayak gini sifatnya? Sekarang pikirin deh. Sekarang coba pikirkan sifat negatif apa yang baru-baru aja ini kambuh dalam hidup kamu. Sifat negatif itu yang membuat orang lain jadi berperilaku nggak nyaman sama kamu. Entah sifat mereka jadi berubah sama kamu, atau beberapa orang mungkin ya maaf banget deh. Ada yang tiba-tiba pergi, ada yang tiba-tiba mengatakan hal negatif bikin kamu sakit hati, atau bahkan ada yang mengomentari, kenapa sih kok diri kita seperti ini? Saya akan ngambil contoh dulu sifat pendiam ya. Kenapa diri kamu bisa menjadi pendiam seperti sekarang dan dibilang pendiam dan diri kamu jadi nggak nyaman? Jawabannya cuma satu. Dengerin baik-baik. Kamu menjadi seperti sekarang, menjadi pendiam, itu sebabnya nomor satu, karena diri kamu ketika berbicara tidak ada yang mendengarkan. Betul nggak? Coba resapi. Diri kita nih nggak mungkin jadi pendiam dari sananya itu nggak ada. Orang pendiam seperti kita nggak akan mungkin jadi pendiam dari sananya. No. Semua hal itu ada sebabnya. Sekarang coba renungkan. Berapa kali diri kamu mengalami hal yang saya katakan tadi? Benar nggak pernah dalam sebuah hal atau dalam sebuah momen gitu ya, kamu ini berbicara sama orang gitu, tapi pembicaraan kamu tuh kayak nggak didengarkan atau salah terus, sampai akhirnya kamu malas untuk berbicara lagi. Dan di saat kamu malas untuk berbicara lagi, diri kamu tuh disebut pendiam. Padahal sebenarnya dalam diri kamu tahu bahwa ya saya tahu saya ini pendiam, tapi saya nggak tahu kenapa. Begitu saya ingetin lagi hal seperti ini relate nggak seperti kamu? Pas nggak seperti kamu? Diri kamu pernah jadi orang yang mau berbicara, tapi sayangnya ketika berbicara, mohon maaf, dianggap salah terus. Apakah itu kamu menjadi orang yang pendiam sekarang? Penyebab yang nomor 2, kita mungkin tidak dilahirkan sebagai orang yang pendiam, tapi kita dilahirkan bersama orang-orang yang lebih banyak diam di sekitar kita. Itulah penyebab pendiam yang nomor 2 dan paling sering terjadi di sekitar saya. Kita bisa jadi terlahir dalam sebuah lingkungan keluarga yang orangnya tuh lebih banyak diem gitu loh. Bahkan di meja makan pun, entah mereka sibuk sendiri masing-masing, bahkan di luar meja makan pun, di atas rumah kita sendiri, ada loh momen-momen di mana keluarga itu tidak saling bertegur sapa walaupun satu rumah. Mohon maaf, itu kamu bukan? Benar nggak dalam diri kamu pernah ada semacam keinginan untuk berteriak? Hei, kenapa sih kalian ini satu rumah tapi sibuk sendiri? Dan akhirnya kamu capek gitu loh. Karena gak ada gunanya juga ya, memang ini keluarga saya. Ya sudah, saya ini memang dibesarkan seperti ini mas. Akibatnya, kamu berkembang menjadi seorang yang pendiam. Karena orang-orang di sekitarmu, keluargamu sendiri mencontohkan untuk menjadi lebih banyak diam. Apakah ini kamu? Penyebab nomor 2, menjadi pendiam. Ini, kamu, atau
Bukan. Lihat baik-baik ke dalam dirimu sendiri. Penyebab nomor 3 kenapa kamu pendiam. Diri kamu jadi pendiam, diri kita jadi pendiam karena ketika kita berbicara di masa lalu, kita pernah dikomentari dengan komentar yang nyakitin ya bukan main. Pernah mungkin waktu SD, kalau saya dulu waktu SD teman-teman. Waktu SD itu saya pernah ngomong, tapi begitu ngomong sama guru saya disetrap di depan kelas. Mungkin bagi kamu, elah mas cuma disetrap di depan kelas doang. Teman-teman, saya itu disetrap di depan kelas bukan karena ngomong sama teman, tapi karena saya lagi baca. Bacanya suaranya kurang lantang sama guru saya disetrap di depan kelas. Padahal saya bacanya tidak keras karena saya pada waktu itu belum percaya diri. Bayangin, anak kecil belum percaya diri, disuruh baca, nggak bisa keras, bukannya dibangun semangatnya, malah disetrap di depan kelas, di depan teman-teman saya. Rasanya ngejelep banget teman-teman. Akibatnya, setelah itu saya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan menjadi orang yang pendiam. Kamu ada nggak pengalaman seperti itu? Renungkan baik-baik. Lihat ke dalam diri kamu. Nah sekarang, dari 3 hal yang saya sebutkan itu sebenarnya 3 hal yang paling benar banget kalau kamu resapi dalam-dalam yang menyebabkan diri kita jadi pendiam lagi. Iya kan? Nah sekarang kalau kita udah tahu sebabnya, baru nih kita bisa mengobatinya. Saya akan memberikan kamu beberapa tips sederhana. Bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan diri kita dari, ya mohon maaf nih, dari hal yang tidak nyaman, yang membuat kita jadi orang yang terlalu banyak diem daripada enggaknya. Obatnya cuma ada 3 teman-teman. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Pendiam itu tidak selamanya salah. Yang salah adalah ketika kita memusuhi dunia. Saya ulangi, pendiam kamu tuh nggak salah. Yang salah itu adalah sifat memusuhi dunia. Apa bedanya mas sifat pendiam dengan sifat memusuhi dunia? Beda. Orang yang pendiam itu adalah orang yang ketika dia diam tuh karena emang lebih nyaman diam aja. Mau orang suka nggak suka, masa bodoh. Yang penting saya suka dengan diam ini. Diri kamu tuh diam bukan karena 3 hal tadi. Diri kamu tuh diam karena memang ya saya suka dengan diam ini, saya jadi tenang. Nah itu bagus. Nah sifat yang tidak sebaiknya ada dalam kita adalah dia diam kemudian memusuhi dunia. Dia memusuhi dunia dengan mendengarkan lagu-lagu keras yang liriknya pun memusuhi dunia. Dia memusuhi dunia dengan membuat sebuah gambar-gambar yang mencerminkan bahwa dia benci banget sama bapak ibunya. Dia benci banget sama orang-orang di sekitarnya. Nah itu yang bahaya dan itu harus disembuhkan. Cara menyembuhkannya gimana? Nanti kita masuk yang nomor 2. Sekarang lihat dulu yang nomor 1 ini. Apakah kamu sadar diri kamu tidak selamanya loh menjadi seseorang pendiam yang buruk? Kalau kamu lebih mencintai diam, tapi bukan karena membenci dunia, bagus. Kamu sudah di jalan yang benar dan diri kamu tidak perlu berubah jadi orang lain. Terima dirimu, diri kamu normal. Jelas? Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kamu berkembang menjadi seorang pendiam yang memusuhi dunia nih mas, sayangnya saya benci banget sama orang-orang di sekitar saya. Saya benci banget dengan lingkungan saya. Gimana cara saya mengobatinya? Pakai yang kedua. Ini benar ya. Perbanyaklah diri kamu untuk mengubah moodmu sendiri menjadi mood yang bagus. Caranya? Dengerin baik-baik, ini sudah saya uji dan ini benar. Minumlah kopi hitam tanpa gula, tanpa susu setiap hari setelah makan 1 gelas saja cukup. Saya ulangi ya, ini harus dipraktekkan dulu nih sebelum kamu berkata ini efektif atau enggak ya. Ini sudah saya uji loh. Minumlah setiap hari 1 gelas kopi hitam, apapun mereknya ya. 1 gelas bukan 1 cangkir loh, 1 gelas setelah makan tanpa gula, tanpa susu, tanpa krim, betul-betul kopi pahit hitam saja cukup. Kenapa mas? Jawabannya karena di dalam kopi Tuhan sudah memberikan banyak zat-zat yang bisa mengobati psikologi manusia jadi normal dengan sendirinya. Itulah sebabnya teman-teman kenapa kok ada ya mas kafe-kafe yang jual kopi doang itu laku banget gitu mas. Kenapa ya? Jawabannya karena kopi itu sendiri. Kopi itu sendiri sudah jadi obat psikologi manusia teman-teman. Kopi itu adalah obat
mental yang paling bagus yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Setelah coklat, saya merekomendasikan kamu cobalah mengkonsumsi kopi. Kalau diri kamu mungkin punya penyakit mah, biasanya orang sakit mah itu salah minum kopi. Biasanya dia minum kopinya di saat perut kosong. Jangan minum kopi di saat perut kosong. Isi dulu perutnya dengan makanan, baru setelah itu minum kopi hitam. Lihat apa yang terjadi dengan hidup kamu. Mood kamu mendadak jadi membaik. Ketika mood kamu membaik, baru kamu lakukan solusi yang nomor 3 ini. Tapi nomor 2, lakukan dulu ya. Kalau sudah melakukan nomor 2, baru lakukan yang ketiga, yang terakhir ini. Apa itu, Mas? Berjalan-jalanlah sendiri. Buktikan bahwa Tuhan itu baik kepada kamu. Saya ulangi. Kalau kita jadi orang yang pendiam karena membenci dunia, itu kan ada trauma berarti dalam diri kita. Betul nggak? Benar ya? Sekarang coba deh, kamu nggak usahlah mengandalkan manusia dulu. Karena diri kita lagi dalam keadaan yang posisinya udah nggak percaya lagi nih sama manusia. Aneh lah manusia itu buat kita, betul nggak? Sekarang udah, jalan-jalan sendiri. Nggak usah ke mall, nggak usah kemana. Naik gunung, atau ke pantai, atau keliling taman dekat rumah aja, tapi kamu sendiri. Jangan lihat handphone ya. Jangan jalan-jalan sambil lihat handphone, no. Tapi lihatlah langit. Jalan lihat langit, lihat pohon. Jalan lihat langit, lihat pohon. Jalan lihat langit, lihat pohon. Atau jalan lihat langit, lihat pantai. Kemudian kamu rasakan deh. Rasakan teman-teman. Kamu pikirin, kok ternyata enak ya Mas? Setelah saya minum kopi, saya jalan-jalan, kok mood saya jadi berubah Mas? Saya jadi gak benci dunia lagi, kok bisa ya Mas? Ajaib loh ini. Padahal saya gak minum obat apa-apa. Padahal saya nggak komunikasi dengan mungkin orang-orang yang spesialis apa-apa. Kok bisa pulih saya? Jawabannya karena mood kamu sudah membaik dengan sendirinya. Mood kita itu adalah bahan bakar mental kita. Saya ulangi. Mood kita, mood kamu nih, mood ya, tahu ya, MOOD. Mood kita ini adalah bahan bakar dari mental kita. Orang fokus mengobati mental, tapi dia tidak fokus membahas masalah mood. Itu salah. Perbaiki dulu mood kamu, semua akan membaik kok, pelan tapi pasti. Nah, kalau seandainya ini masih belum lengkap atau belum memuaskan kamu, tenang aja. Video Pagar Kehidupan ada yang membahas lebih dalam tentang pendiam. Kalau 3 hal ini membuat kamu kayak ada yang kurang, misalnya gitu ya, kamu pergi ke YouTube, ketikan Pagar Kehidupan Pendiam. Di situ ada video yang sudah ditonton ratusan ribu orang, alhamdulillah, karena memang sangat membantu mereka. Tapi kalau video ini cukup, silakan berikan jempol ke atas bagi saya. Karena itu sangat berharga loh untuk hidup saya. Praktekin ya. Praktekin isi video ini seutuhnya seluruhnya. Jangan pernah berpikir video ini efektif atau tidak sebelum kamu berani untuk mempraktekannya. Karena ciri khas dari Pagar Kehidupan itu harus dipraktekin dulu. Baru kerasa efektif nggak ya buat saya. Oke? Coba ya. Semoga ini membantu. Ini emas nih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.